Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Asfar Muhadi dengan NIM L0112110026, kelas Ekologi Populasi A. Pada kali ini saya akan membahas mengenai genetika populasi ikan. Saya membagi menjadi 5 subbagian untuk membahas genetika populasi ikan. Poin pertama itu mengenai pengertian ekologi populasi. Kemudian pembahasan kedua, saya akan membahas mengenai dinamika populasi ikan. Poin ketiga, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Poin keempat, pentingnya menjaga dinamika populasi. Dan yang terakhir, poin terakhir itu saya akan membahas mengenai studi kasus. Nah, pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekologi populasi. Sebelum melangkah ke pengertian ekologi populasi, saya melihat ada dua kata yang dapat diartikan secara individu, yaitu ekologi dan populasi. Apa itu ekologi? Ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ekologi ini membahas mengenai bagaimana kaitannya lingkungan hidup dengan lingkungan sekitar dengan makhluk hidup. Kemudian populasi. Apa itu populasi? Populasi merupakan kumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah. Dari dua pengertian kata ini, kita dapat menyimpulkan apa itu ekologi populasi. Jadi ekologi populasi adalah cabang ilmu ekologi yang mempelajari interaksi antara populasi dengan lingkungan habitatnya. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai dinamika populasi. Dinamika populasi. Berbicara dinamika populasi, kita mengambil kata dasar dinamika. Dalam ilmu biologi, dinamika mengacu pada perubahan jumlah individu dalam satu populasi dari waktu ke waktu. Sehingga dinamika populasi merupakan adanya jumlah dan komposisi individu dalam populasi suatu spesies berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Adanya penurunan atau penambahan jumlah dan komposisi individu itu termasuk dalam dinamika populasi. Dinamika populasi melibatkan 3 parameter. Yang pertama yaitu rekrutmen atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi. Jadi dinamika populasi ini terbagi menjadi 3 parameter dan kita akan membahasnya di slide berikutnya. Nah, pembahasan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Nah, seperti pada slide sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rekrutmen, mortalitas, migrasi. Nah, dan kita akan memperdalam pada slide ini. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Yang pertama itu rekrutmen dalam dinamika populasi. Rekrutmen dalam dinamika populasi merupakan jumlah individu baru yang masuk ke dalam populasi melalui kelahiran. Adanya pertambahan populasi melalui kelahiran itu termasuk dalam rekrutmen. Jadi rekrutmen ini merupakan faktor penting dalam dinamika populasi karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam suatu populasi. Poin kedua yaitu mortalitas. Berbicara mortalitas dalam dinamika populasi, hal ini berkaitan dengan tingkat kematian dalam populasi atau kelompok dalam satu periode waktu. Mortalitas mengukur jumlah kematian dalam satu populasi dan digunakan untuk menghitung angka kematian dalam skala yang lebih besar.
berbeda dengan rekrutmen tadi. Kalau rekrutmen pertambahan, kalau mortalitas pengurangan. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi populasi ikan merupakan perpindahan reguler ikan dari satu wilayah perairan ke wilayah perairan lainnya selama siklus hidup mereka. Migrasi ikan dapat terjadi dalam berbagai skala, dari pergerakan individu hingga menjadi gerakan massal ribuan atau bahkan jutaan ikan. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga dinamika populasi. Dalam pentingnya menjaga dinamika populasi, saya membagi menjadi 4. Apa itu yang empat-empatnya? Yang keempat ini merupakan alasan kenapa kita harus menjaga dinamika populasi. Nah, poin pertama mengenai keseimbangan ekosistem. Jadi pentingnya untuk menjaga dinamika populasi, kita harus menyeimbangkan populasi yang ada dalam ekosistem agar membantu menjaga keseimbangan antara spesies yang berbeda, sehingga mencegah dominasi satu spesies yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Poin kedua yaitu keanekaragaman hayati. Populasi yang beragam merupakan indikator keanekaragaman hayati yang sehat. Dengan adanya keanekaragaman hayati, kita dapat memiliki nilai intrinsik karena setiap spesies memiliki peran uniknya dalam menjaga stabilitas ekosistem. Yang ketiga, makanan dan sumber daya. Populasi yang berlebih atau menurun dapat diakibatkan karena adanya masalah pangan, karena adanya penurunan kualitas sumber daya alam, dan ada pula karena peningkatan harga bahan pangan dan sumber daya. Poin terakhir yaitu pelestarian spesies terancam punah. Nah, di sini kita akan membahas kenapa kita penting menjaga dinamika populasi, dikarenakan adanya pelestarian spesies yang terancam punah. Mengajar dinamika populasi yang sehat merupakan kunci untuk pelestarian spesies terancam punah. Karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia hampir sudah tidak memiliki hewan-hewan Indonesia hewan yang terancam punah itu hampir habis semua. Sehingga hal ini penting untuk kita pertahankan di biodiversitas planet kita untuk menjaga kepunahan spesies. Nah, kita melangkah di poin kelima mengenai studi kasus. Saya membahas mengenai struktur komunitas ikan introduksi di Danau Batur atau Bali. Saya mengutip dari jurnal. Nah, dari slide yang ditampilkan ada tabel. Tabel tersebut merupakan data komposisi ikan yang sudah diambil oleh si pemilik jurnal. Jadi, hasil tangkapan ikan di Danau Batur itu terdiri dari 12 jenis dengan jumlah yang tertangkap sebanyak 446 spesies dan biomasa dari spesies tersebut sebanyak 28,6 kg. Ikan nila atau Oreochromis niloticus mempunyai kelimpahan individu tertinggi, yaitu sebanyak 63,45%, dan diikuti oleh ikan mujair Oreochromis mozambicus sebanyak 13,90%. Biomasa hasil tangkapan tertinggi juga dimiliki oleh ikan nila sebanyak 82,66%. Dan yang kedua itu diikuti oleh ikan mujair 9,29%. Kisaran ukuran panjang total dan berat tubuh yang terbesar juga dimiliki oleh ikan nila, sehingga distribusi ukurannya cukup beragam.
Dari data komposisi jenis ikan pada slide ini, kita dapat mengetahui bahwa ikan nila mendominasi hasil tangkapan dengan kelimpahan dan biomasa yang tertinggi. Kondisi ini sesuai dengan laporan Sarnita dan Kartamiharja pada tahun 1992 dan Suwanto et al. Pada tahun 2011. Mereka menyatakan bahwa ikan nila dan mujair merupakan ikan yang mendominasi tangkapan nelayan di Danau Batur. Sehingga nelayan-nelayan yang ada di Danau Batur menjadikan target tangkapan ikan yang utama yaitu ikan mujair dan ikan nila. Nah, kesimpulan dari studi kasus yang sudah kita bahas, komunitas ikan introduksi di Danau Batur didominasi oleh ikan nila Oreochromis niloticus, baik secara kelimpahan maupun biomasa. Status ekologi komunitas ikan terintroduksi di Danau Batur cenderung mengalami tekanan, namun tidak mengalami gangguan ekologi yang cukup berarti. Ikan-ikan introduksi di Danau Batur, terutama nila, walaupun mendominasi, namun keberadaannya relatif tidak berdampak negatif terhadap komunitas ikan lainnya. Mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak dan untuk kedepannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.